Ramai pemberitaan di sejumlah media terkait dengan dugaan adanya penyelewengan anggaran di Desa Cintamanik, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Menurut pengakuan Kepala Desa Cintamanik Cecep Supriyadi, beberapa waktu yang lalu, semua itu diduga dilakukan oleh bendahara desa dengan bukti surat pernyataan dan beberapa bukti yang lainnya. Atas hal tersebut, bendahara Desa Cintamanik merasa disudutkan dengan pernyataan Kepala Desa, dan ia akan buka-bukaan terkait dengan semua anggaran yang masuk ke pemerintahan Desa Cintamanik. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba berbincang-bincang dengan Bendahara Desa Cintamanik, Ibu Cucu Nurwahidah, dan saya sudah terhubung dengan Bendahara Desa Cintamanik, Ibu Cucu Nurwahidah. Bu Bendahara, ramai pemberitaan di sejumlah media terkait dengan dugaan adanya penyelewengan anggaran di Desa Cintamanik, yang diduga uang BLT dana desa dipakai oleh Anda secara pribadi. Bisa dijelaskan, Bu, seperti apa? Silahkan, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang tadi. Nah, jadi seperti ini, Pak. Seharusnya permasalahan saya itu sudah selesai di bulan Januari. Karena sudah ada pengembalian dari saya, bahkan jaminan kepada kepala desa yang nilainya jauh lebih besar, yaitu senilai 300 juta. Itu sudah melebihi loh, Pak, dari uang yang saya pakai. Seperti itu, Pak. Bahkan itu diketahui oleh BPD, pokoknya dari aparat desa itu sudah diketahui bahwa saya sudah mengembalikan itu, Pak. Bu Bendahara, tadi Ibu bilang sudah mengganti uang BLT yang bersumber dari dana desa, dan Ibu bilang sudah ada pengembalian. Bisa dijelaskan secara gamblang dan jelas oleh Anda? Silahkan, Ibu. Nah, jadi sebetulnya, Pak, karena sudah ada komitmen atau pernyataan Pak Kades kepada saya yang menyatakan sesudah ada jaminan ini, permasalahan saya sudah selesai, baik ke atas maupun ke bawah, itu sudah tanggung jawab kepala desa. Makanya dari situ saya menganggap, oh, permasalahan ini sudah selesai, seperti itu, Pak. Tapi ternyata kok malah muncul isu-isu atau bahkan pemberitaan yang sangat menyudutkan saya, seperti itu, Pak. Dengan adanya ramai pemberitaan di sejumlah media terkait dengan permasalahan yang Anda hadapi, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan. Silahkan, Ibu. Ya, kalau untuk saya sebenarnya tidak apa-apa lah, Pak. Yang sudah, ya, yang penting saya sudah mengembalikan dan menyelesaikan permasalahan saya, seperti itu, Pak. Nah, tapi di sini saya ada beberapa data temuan inspektorat yang bikin saya sangat kaget dan terkejut, Pak, dengan temuan inspektorat. Kan selama ini yang pembangunan fisik itu dana anggarannya semua dipegang oleh kepala desa, dari mulai pencairan sampai pengeluaran pun itu dipegang sama kepala desa. Nah, banyak sekali, Pak, pas saya cek temuan di lapangan sesuai hasil antara LPJ dengan di lapangan itu banyak sekali, Pak, pemborosan atau pembekakan anggaran. Nah, contohnya ini, Pak, pembangunan fisik yang TPT Kirmir itu anggaran 54.500.000. Realisasi di lapangan sesuai cek lapangan yang diterapkan cuma segini, Pak. Nah, ada selisih 18.206.485. Nah, ini sisanya kemana kan, Pak? Saya tidak tahu itu. Kemudian yang kedua, Pak, ini dalam pembangunan Boronjong yang berlokasi di Cikiru. Itu anggarannya besar loh, Pak. 205.688.680. Tetapi setelah hasil cek lapangan, bangunannya itu pas dicek cuma nilai angkanya segini, Pak, yang diterapkan 132.692.468. Ini pembengkakannya, Pak, selisihnya 72.996.212. Ini kemana kan sisa uangnya, Pak, sama Bapak Kepala Desa? Nah, kemudian selama ini kan tahun anggaran 2021 sudah lewat. Sekarang udah anggaran 2022.
mengenai pajak DD dan ADD ternyata Pak belum disetorkan oleh kepala desa kepada pihak KPP Pratama. Itu kan yang harus dibayar itu ADD, dana desa, dan Bamprop, bantuan provinsi. Nah, yang masuk ke KPP Pratama baru yang Bamprop aja sebesar 6.645 sekian Pak. Sedangkan yang sisanya dana desa dan ADD pajaknya 58.517.934. Itu dikemanakan Pak sama Bapak Kepala Desa sehingga tidak disetorkan dan menjadi temuan inspektorat. Nah, itu Pak. Bu Bendahara, Anda tadi mengatakan banyak temuan-temuan di Desa Cintamanik. Hasil dari pemeriksaan inspektorat di tahun 2021. Dan Anda memegang data saat ini dari hasil temuan inspektorat terkait dengan Desa Cintamanik. Kalau boleh tahu Bu, temuan-temuannya apa saja sih Bu? Silahkan Ibu. Itu ada, bahkan nih Pak, ada SPJ atau pengeluaran yang diragukan itu sebesar 414.486.860. Seperti itu Pak. Itu jumlahnya sangat fantastis sekali Pak. Dana-dana yang diselewengkan atau pembengkakan itu Pak. Seperti itu. Saya berbicara juga tidak asal berbicara, tetapi dengan data-data bukti antara SPJ dengan hasil cek lapangan Pak. Seperti itu Pak. Ibu saat ini pegang data hasil pemeriksaan inspektorat Desa Cintamanik di tahun 2021 yang diduga ada beberapa temuan penyelewengan. Item-item apa saja Bu dari hasil temuan inspektorat itu? Silahkan Ibu. Sebenarnya Pak, banyak sekali temuan inspektorat, sampai ada 50 halaman Pak. Cuman yang lainnya itu bersifat administrasi gitu. Pelaporan itu menurut saya tidak patah lah, masih bisa diperbaiki. Tetapi yang fatalnya itu, yang berbentuk, yang merugikan anggaran desa, yaitu Pak, yang satu, TPT atau Kirmir Neglasari. Itu selisih 18.206.485. Itu dikemanakan Pak? Yang kedua, pembangunan Boronjong Kampung Cikiru. Itu ada pemborosan anggaran sebesar 72.996.212. Kemudian pajak dana ADD dan dana desa yang belum disetorkan sebesar 58.517.934. Kemudian ada subbidang penanggulangan bencana sebesar 23.100.000. Itu sama sekali belum dipertanggungjawabkan. Kemudian penyelenggaraan pos keamanan desa sebesar 13.440. Itu sama sekali belum dipertanggungjawabkan Pak. Kemudian sehingga di sini ada penemuan itu 414.486.860 yang diragukan kebenarannya antara LPJ dan cek lapangan fisik. Seperti itu Pak. Ini pertanyaan yang terakhir Bu. Dengan apa yang tadi Ibu sebutkan, dari mulai kejadian yang menimpa Ibu dan dari perbincangan Ibu terkait temuan-temuan inspektorat yang diduga ada beberapa hal penyelewengan, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan atau ada hal yang mengganjal di hati Ibu yang belum diutarakan. Silahkan Bu, ini penutup. Ya, dari saya ya, semoga untuk kedepannya pemerintahan desa lebih baik dalam pengadministrasian atau penggunaan anggaran desa. Jangan sampai ada penyelewengan lagi yang begitu besar gitu. Bukan hanya dari BLT tetapi dari pembangunan fisik. Karena masyarakat sekarang sudah lebih pintar, tidak bisa dibohongi gitu. Karena sekarang data-data sudah pada tahu, sudah bisa mencek ke lapangan sendiri seperti apa, anggaran berapa, kemudian di lapangannya berapa, seperti itu Pak.